bidanun bidanubin bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqu alaihi wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hurud wa ammad damani fal kabidu wattihalu akhrajahu Ahmad wa ibnahu Majah wa fihi dha'fun wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubabun fi syarabi ahadikum falyaghmishu summa layanzahu fa inna fi ahadin janahaihi da'an wa fil akhari sifaan ahrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zadat wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da' wa an abi waqid al-Laisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hasan wal lafdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata an Abi Qatadah wa huwa farisur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Qatadah itu kesatrianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu penunggang kudanya. Faris itu kesatria. Baginda Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala fil hirra, berkata tentang kucing, innaha laysat binajasin, sesungguhnya itu bukanlah najis. Kucing itu bukan binatang yang najis. Berbeda dengan al-kalab, berbeda dengan anjing. Dengan segala jenisnya anjing atau yang terlahir daripada anjing ataupun yang dikembangkan dari anjing. Makanya itu saya katakan ada anjing yang kecilnya itu ya Allah setengah telapak ini, setengah. Saya pikir hamster, bukan, ternyata anjing. Walaupun itu najis liurnya ya. Selama ada kaidah al-jaf bil jaf zahirun bila khilaf. Kering dengan kering kalau ketemu ya enggak masalah. Tapi kalau sudah berliur atau basah salah satunya kena air dan lain sebagainya itu akan membuat najis. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk memelihara itu anjing. Itu menurut anjing itu menurut Imam Maliki tahir sebagai yang mana sudah kita jelaskan. Inna laysat binajasin, sesungguhnya itu kucing laysat binajasin, bukanlah suatu najis. Innama hiya minat tawafin, sesungguhnya itu kucing minat tawafin, binatang yang keliling. Tawafin itu daripada tawaf. Ya. Karena binatang yang kucing itu senang keliling. Lalu kemudian dipelihara oleh manusia dengan alasan bahwasanya itu adalah sunnah. Enggak sunnah itu. Ya, bukan sunnah. Tapi memang ada kucing dikasih nama oleh Rasulullah SAW karena kucing itu sering masuk, sering datang ke Rasulullah, sering masuk di rumah Rasulullah SAW. Maka diberi nama oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu beliau itu sering memberi nama. Apa-apa diberi nama, baik itu benda mati ataupun benda hidup dikasih nama. Dikasih nama. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan
minat tawafina alaikum terhadap kalian. Makanya itu ada pembahasan tentang hukum memelihara sesuatu binatang, termasuk itu burung. Ya. Kalau burung bagaimana hukumnya memeliharanya? Boleh selama itu dirawat, diberi makan. Dan repotnya adalah memelihara binatang atau memberi makan binatang itu ya, nggak bisa. Nanti ini kita ini kan binatang itu kan nggak jelas ya. Binatang itu nggak jelas apakah ini waktunya makan atau tidak. Tapi akhirnya manusia yang kontrol dikasih makannya berlebihan. Nggak masalah seperti itu. Dan kemudian binatang-binatang yang lain bagaimana, termasuk kucing dan lain sebagainya. Kalau dipelihara ada manfaatnya boleh. Kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh. Seperti halnya kucing itu ada manfaatnya boleh. Beda dengan ternak. Ternak itu boleh kalau ternak itu. Selama tidak menyakiti itu binatang. Binatangnya diternak, tapi bendera dipecuti, dianui dan lain sebagainya nggak boleh. Diberi makan dan lain sebagainya, dipelihara, diperternakan untuk diambil telurnya, untuk diambil anaknya atau apa diperkembangbiakkan boleh. Jadi seperti itu. Selama binatang itu bukan hal yang najis. Adapun binatang-binatang yang lain yang tidak ada manfaatnya dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Apalagi orang melihara ulo. Ulo dipelihara. Ya, itu tidak boleh. Dan ada sebagian binatang itu kalau dia dipelihara maka menyebabkan fakir. Termasuk melihara bedes, kera, monyet. Itu dipelihara itu menyebabkan fakir. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh arba'ah. Wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dikatakan bahwasannya liurnya dhahabal jumhur, seluruh ulama, kecuali beberapa. Al-jumhur di sini adalah Asy-Syafi'i, Hambali dan Maliki. Surul hirra ila taharati surul hirra, bahwasannya liurnya atau bekas minumnya kucing itu hukumnya adalah tahir, bersuci. Bila karaha, tanpa ada karaha bagi orang yang memakai. Lakin al-Hanafiyah qalu, akan tetapi al-Hanafiyah mengatakan innahu yukrah tanzihan, makruh litanzih. Makruhnya itu penyucian. Ada makruh itu ada dua, makruh tahrim ya, dan makruh tanzih. Ma'a wujudi ghairihi, kalau ada yang lain yang bisa dipakai. Ada dua wadah, yang satu dipakai untuk minumnya kucing, yang satu ini enggak dipakai untuk apa-apa. Yang dipakai untuk yang mana? Kalau menurut mazhab Imam Abi Hanifah, maka yang dipakai adalah yang tidak dijilat oleh kucing tadi itu, yang tidak dipakai minum untuk kucing tadi itu. Tapi kalau menurut mereka semuanya, atau menurut Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sama saja. Makanya dikatakan bila karaha. Lalu ada binatang-binatang yang lain. Dikatakan al-haqal Hanafiyah, Imam Abi Hanifah dan Maliki, bahwasannya hukum makanan ayam, makanan ayam yang sudah dimakan ya, wal ibil wal bagar, ay allati ta'kulul najasah, yang makan najis. Ayam dikasih makan najis, mungkin ada makanan yang bentuknya najis dan lain sebagainya, diberilah makan itu ayam dan lain-lainnya, termasuk onta dan sapi misalnya. Sapi dikasih makan makanan yang najis ya. Maka itu hukumnya apa? Idza juhila halaha, jika tidak diketahui keadaannya. Begitu juga al-fa'rah, tikus, indal malikiyah,
Wa ma yasta'milun najasah itu semuanya hukumnya najis. Wa wasa'a Syafi'i, tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, fasyamilu bil hukum wa huwa taharatul fa'r wa ibn arus dan lain sebagainya. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum binatangnya itu adalah suci. Sekarang gini, ada binatang yang dia itu misalnya itu sapi diberi minuman keras, alkohol, minuman keras. Sapi tadi diberi minuman keras sampai akhirnya sapi tersebut disembelih dengan alasan kalau dikasih minuman keras itu biasanya sapi itu disembelihnya lebih rileks. Karena mabuk nggak ngerti apa-apa disembelih. Ya. Sehingga dagingnya itu katanya menjadi lebih enak katanya. Lebih empuk. Beda dengan sapi yang disembelih langsung. Karena ketegangan itu lalu dagingnya menjadi lebih atos, lebih padat, lebih keras. Maka hukumnya bagaimana? Kalau ada rasa daripada alkohol maka hukumnya haram. Dan ini juga dipertanyakan kalau lele makannya apa? Kotoran. Ya. Orang zaman dulu itu kalau melihara lele itu biasanya di sepitengnya. Bu saya sepiteng itu desainnya apa nggak paham aku ya. Kasih lele, nggak taunya pas kuras-kurasan sepiteng didelok lele gede ini sak meter, lemu seperti itu. Waduh, ini duduk pecel lele mana ini? Ya, ini sudah makanan bener, ini makanan bener-bener makanan diambil disembelih ternyata dagingnya busuk, bau, atau dagingnya warnanya biasanya lele itu dagingnya kelir apa? Putih ya. Ini warnanya berubah karena akibat makan daripada kotor. Hukumnya bagaimana? Haram. Hukumnya haram, hukumnya najis. Ya. Padahal itu kan sama, katanya boleh. Iya, tapi lihat dulu makanannya sampai mempengaruhi dagingnya, berarti itu terbanyak di dalamnya itu najis semuanya itu. Ya. Nah, lalu kemudian kita bahas di hadis selanjutnya nanti ya, insyaallah ya. Lalu kemudian dikatakan wa an Anas, bulu kucing sebelumnya. Bulu kucing sudah jelas, bulu kucing hukumnya najis. Bulunya yang bertebaran, yang lepas daripada kucingnya, rontok. Hukum bulu kucing rontok, hukumnya bagaimana? Karena hukum daripada apa yang terpisah dari hewan itu dikembalikan ke hukum aslinya binatang itu. Binatang itu dimakan apa enggak? Enggak, ya berarti bulunya najis. Nah, bulu kucing najis, oke. Tapi sekarang ini ada orang kerepotan karena bulunya terlalu banyak. Ya, karena bulunya terlalu banyak dan kucingnya itu memang birahi. Biasanya kalau kucing sudah birahi itu bulunya rontokan. Lalu hukumnya bagaimana? Kalau sudah terlalu banyak maka itu hukumnya jadi amil balwa. Amil balwa itu apa? Sudah terlalu susah untuk dihindari. Maka hukum di situ adalah hukumnya ma'fu. Dimaafkan. Selama itu nanti tidak disengaja dan sebagainya. Kucingnya dijambai sampai merontok misalnya. Biur. Ayo salat, Allahu Akbar, delok bulu kabeh. Salammu, lha apa mbok jambaki kucingmu iku. Ya. Lalu hadis ke-10 an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Wa huwa Abu Hamzah Al-Ansari An-Najjari Al-Khazraji. Khadim Rasulullah, pelayan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang dipanjangkan usianya, diperbanyak banyak keturunannya dan banyak hartanya. Sebelumnya Anas bin Malik ini ibunya sudah janji, kalau saya punya anak ya saya serahkan ke Rasulullah. Akhirnya ketika lahir Anas bin Malik diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad.
ambil ini ya Rasulullah, ambil Anas ini. Jadi kerjaannya Anas mulai kecil itu ya kadang melayani Rasulullah, termasuk ya membawakan sandalnya baginda Nabi Muhammad. Jadi sandalnya baginda Nabi Muhammad itu dibawa dimasukkan di kum. Jangan biar itu nggak ada kantong. Jadi dimasukkan di kumnya sih. Karena kum atau apa namanya apa ya, lengan bajunya itu, lengan bajunya orang zaman dulu itu kan besar-besar. Ya hampir mirip sekarang lengan baju yang ada di negeri Sudan, gamisnya Sudan itu segini. Itu manfaatnya dulu itu sebagai kantong. Orang dulu kalau beli ikan ya dilebokno rono. Iwak ya. Bungkus masuk nasi situ. Jadi jalan itu kayak gini, tangannya diangkat. Tangannya ini ya tipis, mulai. Ya, tapi kadang-kadang ya diikat ini ya, kumnya ini. Sehingga kalau jalan itu di sininya kayak gandol gitu. Nah, sandal baginda Nabi Muhammad itu dimasukkan di kum. Nah, sekarang masalah persandalan ini. Jadi VG itu macam-macam. Melaku nang diwai gangi tembus. Itu VG. Malah jalan mana aja itu jalannya tembus. Masalah persandalan. Ada masalah persandalan tapi tidak masuk di bab tentang fikih. Tidak masuk di bab tentang fikih. Tapi babnya itu adab. Banyak sandal ini sekarang kadang-kadang orang itu karep-karepe. Sehingga sandal itu dibalik ini. Alasnya menghadap langit. Itu yang saya pelajari dari orang-orang dulu. Ngomong biyen niku ngomong apa? Iku sandale walien apa lae. Ojo sampai sandal iku kurang ajar ambek ahlus sama. Penghuni langit. Loh hukumnya bagaimana, Beb? Loh hukumnya ini sekarang hukumnya adab. Itu mubah. Tapi kalau masalah adab beda lagi. Nah, jadi kalau seperti ini maka ta'adduban di ahli sama, beradab kepada penghuni langit, balik kalau kelihatan sandal seperti itu. Dan kalau membawa sandal maka alas dengan alas dipertemukan. Nah, alas dengan alas dipertemukan. Dan termasuk adabnya dan saya lihat selama saya itu belajar di Tarim Hadramut itu kalau ada orang duduk 1-2 berhadapan lalu kemudian orang jalan atau di situ banyak orang duduk, maka adabnya adalah sandalnya dilepas. Sandalnya dilepas. Itu adabnya sampai selesai melewati orang-orang orang-orang yang duduk baru dipakai lagi. Selama tidak takut najis. Kalau takut najis ya pakai. Kalau ini najis ada kotoran, misalnya kotorannya cicak, kotorannya burung dan lain sebagainya misalnya, ya, maka pakai saja tidak apa-apa. Dan sandal yang paling mulia adalah sandalnya baginda Nabi Muhammad SAW karena satu-satunya sandal yang berangkat ke Lauh Mahfud ya itu, sampai Sidratul Muntaha dan tembus ke semuanya. Dan banyak manfaat daripada sandal atau logo ya, atau apa itu? Ya logonya terompah itu ya. Itu manfaatnya sangat banyak. Sangat banyak. Termasuk salah satunya adalah menambahkan wibawa bagi orang yang pakai. Makanya ditaruh sini biasanya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya itu seakan-akan engkau ya Rasulullah ala ra'si. Engkau ya Rasulullah seluruh perintahmu, seluruh ajaranmu semuanya itu ada di atas junjunganku. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak masalah terompa dan Rasul SAW tidak pernah melepas itu terompa kecuali sekali. Dan bahkan di dalam masjid Rasul SAW pakai itu terompa. Loh masjid kata sandalnya apa gini gitu. Iya. Karena zaman dulu itu lumrah. Itu lumrah. Beda dengan zaman sekarang yang banyaknya kotoran, najis dan lain sebagainya. Ya, akhirnya termasuk di Masjidil Haram itu orang tawaf ya kata sandal kadang-kadang. Adem kata sandal. Sa'i, adem, kakinya dingin, pakai sandal dan lain sebagainya. Maka itu tidak apa-apa selama tidak ada najis atau tidak membawa najis. Nah. Lalu dikatakan di sini wa qala jaa a'rabiyun, datang seorang Arabi
seorang badui. Ya. Seorang badui itu Arabi. Wahid al-A'rab alladhi yaskunul badiyah, yang tinggal di lembah atau di kampung. Ya bahasa kita tuh wong desa gitu deh. Tapi zaman sekarang ini desanya aja sudah nyaris menjadi kota sekarang. Desa-desa di mana-mana sudah masuk TV, masuk ini itu semuanya. Kalau zaman dulu orang desa itu jaraknya dari kota itu jauh. Makanya dikatakan orang desa atau orang badiah, orang gunung. Fabala fi ta'ifatil masjid. Arabi catatan kaki nomor 7, huwa Dzul Khuwaisarah al-Yamani. Namanya itu Dzul Khuwaisarah al-Yamani. Dzul Khuwaisarah al-Yamani. Nama Arabi tersebut. Ini tadi terkenal gara-gara apa? Nguyuh di masjid. Kencing di masjid. Ada perkataan yang mengatakan khalif tu'raf. Berbedalah dengan orang maka kamu akan dikenal. Khalif tu'raf. Satu orang mengatakan kepada seseorang yang lain, ya, saya ingin dikenal oleh orang banyak. Maka orang tadi dikatakan fabul anta fil bait. Ka'bah maksudnya. Karena kepingin dikenal gampang, nguyuh kan sebelah Ka'bah kan. Oh terkenal loh, sak dunia. Tak kata ngenteni viral-viralan. Khalif tu'raf, maka berbedalah kamu, maka kamu akan dikenal. Ta'ifatin, yaitu dikatakan ta'ifah ay nahiyatuhu, yaitu pojokan. Wa ta'ifah qit'atun min al-qit'atu min asy-syai'. Makna ta'ifah adalah potongan daripada sesuatu, pinggiran daripada sesuatu. Kencing itu Arabi di pinggir. Lalu kemudian fazajarahun nas, maka manusia orang-orang yang lain itu ribut, ngancem. Fanahahum, maka Rasulullah SAW mencegah mereka. Rasulullah SAW falamma qadabau lahu, ketika selesai daripada kencingnya, Rasulullah SAW ini ketika orang-orang, hei ojo ngoyo, jangan kencing, ya. Rasulullah SAW itu mengatakan kepada manusia, biarkan. Fanahahum, maka Rasulullah SAW itu melarang mereka. Mereka siapa? Sahabat yang dilarang. Loh, itu kenapa? Karena ketika seseorang memotong kencingnya, memotong ketika dia buang hajat kecil itu semuanya itu, maka itu akan menimbulkan penyakit. Dan Rasulullah tidak mau itu. Itu pertama. Dan kedua, ketika dizajar, ini termasuk makna hadisnya ya. Ketika diancam atau ditegur atau dan sebagainya, itu akan menimbulkan najis tadi itu kececeran. Orang kencing di satu titik, ya, diseneni, weh aja koyo ngono, tola-tole, nyirami kembang kayak. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya mereka apa? Kencing tersebut itu kececeran. Ya, makanya Rasulullah SAW itu melarang. Lihat bagaimana dakiknya Rasulullah SAW. Bagaimana cermatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu tahu baginda. Sampai seperti itu dipikirkan sebelumnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fanahahum Rasulullah SAW falamma qadabau lahu, ketika selesai dari kencingnya, amaran nabiyyu, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan bidanubin, dengan sewadah, ai dalwu malan ma, yaitu satu tempat yang penuh dengan air. Min ma'in fa uhriqa alaihi, maka kemudian dibasuh atau disiramkan di atas najis
tersebut. Ketika itu najisnya bisa jadi najis hukmiyah. Pertama, apa najis hukmiyah itu? Hukmiyah itu yang dihukumi najis, tapi barangnya tidak ketok, nggak ada ainiyahnya, nggak ada teksturnya. Misalnya ada anak kecil kencingnya itu munqati'atur raihah, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya. Tidak kolu yo anak rasa yo. Pokok nggak ada bentuknya itu kencing tadi itu. Maka hukumnya bagaimana? Maka ini hukumnya hukmiyah. Nah terus bagaimana hukumnya hukmiyah? Hukmiyah itu cukup bijaril ma 'alaiha. Cukup dengan dituangkan atau dialirkan air, disiram, selesai. Itu hukmiyah. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil, antum punya anak kecil, anak bayi dan lain sebagainya, kencing dan tidak ada bentuknya, ya, tidak ada anunya. Kalau kencingnya masih basah dan lantainya basah itu berarti ainiyah. Loh kalau ainiyah seperti itu bagaimana hukumnya? Ambil kertas tisu ataupun pel-pelan, dipel. Selesai itu kan sudah nggak ada ainnya, nggak ada basah-basahnya atau cair-cairannya itu. Maka hukumnya tempat itu apakah suci? Belum. Tempat itu hukumnya adalah hukmiyah, dihukumi adalah najisnya hukmiyah. Sehingga kalau kita jalan kaki kita basah, napak di tempat itu maka kaki kita najis. Loh terus caranya bagaimana untuk menghilangkannya? Menghilangkannya bijarril ma 'alaiha. Tempat yang tadi itu misalnya satu buku ini ya, satu tempat ini ya. Ini najis ini. Maka bagaimana? Cukup airnya lebih banyak daripada tempat itu dan lebih melebihi tempat yang tadi itu. Tempat najisnya tadi. Maka selesai. Dihukumi tempat itu bersih atau suci. Itu cara menghilangkan najis hukmiyah. Ya. Tapi harus dihilangkan dulu ainnya. Barangnya itu harus dihilangkan dulu. Kalau nggak hilang kok bawa siram, ya najis kabeh. Najis semua. Dikatakan dalam hadis ini annal arda tadhuru minan najasatil ma'i'a bisabbil ma'alaiha. Sesungguhnya bumi atau tanah, karena masjidnya Rasulullah SAW itu bentuknya tanah hadirin. Ya tanah. Kalaupun ada karpetnya atau bentuk karpet, kloso, tikar itu dari anyaman kurma, pelepah kurma tersebut. Ya, kalau itu yang dikencingi maka gampang. Tapi sekarang yang dikencingi itu tanahnya. Kalau yang dikencingi itu keramik, tekel, gampang masih bersihkannya. Seperti tadi bersihkannya. Sekarang ini hal yang merembes yang nggak bisa yang nggak bisa dicabut. Maka hukumnya di sini dikatakan maka cukup dengan memberikan air di tempat yang tadi itu ma'al ghalabah dengan diperbanyak airnya. Sekiranya ngoyone 1 liter misalnya ya. Kencing 1 liter. Jadi sahur itu ngombe tok deh misalnya. Lalu kemudian airnya ya harus lebih banyak daripada itu. Itu ma'al ghalabah namanya. Ya airnya berapa? Ya paling enggak 3-4 liter kayak gitu. Dan nanti meresap itu nanti. Najisnya meresap dengan air yang itu kalau tanah. Saya ini enggak ono masjid ngono. Masjid seperti itu tidak ada. Nah, sekarang karpet. Misalnya tempat ini ya karpet itu. Karpetnya dikencingi. Mungkin dikencingi ya kurang lebih umplung ya, umplung gitu ya. Nah, apakah dibersihkan semuanya? Nah, misalnya ini kan potongan ini ya. Yang dikencingi sebelah situ. Apakah yang dibersihkan itu semuanya? Kalau semuanya ya kerajinan kan. Oh rajin iki wong. Ya.
Tapi cukup untuk membersihkan, untuk menghilangkan najis itu yang dibersihkan adalah tempatnya najis. Nah ini juga berhubungan dengan misalnya orang pakai celana dalam. Iya akeh hadirin. Sampai mumet masalah-masalah kayak gini. Wakeh sing takok. Ya. Orang pakai celana dalam, lalu kemudian ketika dilepas celana dalamnya ternyata ada satu titik-titik itu atau satu bentuk bekas cairan. Maka kalau itu air kencing, maaf ya, kalau itu air seni, biasanya air seni itu tidak membekas. Kecuali kalau air seninya itu ya terlalu kotor lah. Ya, itu berarti ada masalah nang ginjal. Naudzubillah min dzalik. Dan biasanya yang keluar itu madhi. Ya, jangan heran kalau laki itu madhi, keluar madhi itu suatu hal yang lumrah, wajar. Dan hukumnya madhi tersebut najis. Ya, ada beberapa cairan yang keluar dari kemaluan kita itu yang hukumnya najis. Termasuk air kencing, madhi, wadi. Wadi itu biasanya orang angkat berat ini gitu keluarnya itu ya itu agak kesep. Kalau pegang itu kesep. Dan itu biasanya setelah ngangkat berat atau capek yang sangat itu keluar wadi. Kalau madhi itu adalah keluarnya karena syahwat ghair kamilah. Ya. Satu orang lihat perempuan tapi syahwatnya itu gak sampai kamilah. Kalau kamilah itu syahwatnya kalau sempurna itu maka dia akan keluar mani. Tapi kalau gak sampai kamilah sempurna ya, maka yang keluar adalah madhi. Kalau bahasa populernya itu pelumas. Paham ya? Nah, itu keluar di celana dalam kita. Maka cukup yang dibersihkan itu adalah najisnya. Oh ketok iki, ya itu saja dibersihkan. Oh, celana jero kabeh diumbah. Gue telat gara-gara itu. Kadang-kadang maaf pakai sarungnya masjid, nggak pakai celana dalam dan lain sebagainya. Wong marimu nggak kolu rek. Iki mau sarung ini habis dipakai sama orang yang tidak pakai celana dalam dan lain sebagainya. Hah? Ya itu salah. Masuk toilet bersihkan. Tempatnya tadi itu dikucur pakai air, ya sekali, 2 kali hilang selesai. Pakai lagi celananya. Ya, najisnya hilang. Dan orang banyak yang tidak peduli dengan yang namanya najis. Ya, mari nguyu ngadeg nanti mbok wong. Ya. Sret, tutup jebret, adzan langsung sembahyang. Ya apa sih? Enggak cebok, enggak istinja dan lain sebagainya. Itu enggak bisa itu salatnya enggak sah. Ya. Lalu dikatakan waqala Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan la yadhur illa bihafriha. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Kalau itu misalnya tempatnya itu tanah atau tanah liat yang sudah diluruskan gitu, terus dikencingi itu tempat, maka tidak akan bersih kecuali digali. Dan itu pasir dibuang, tambahin pasir lagi. Itu menurut Al-Imam Abi Hanifah. Dan dalam hadis ini juga dikatakan ta'ayyanal ma' li izalatin najasa, maka sudah dipastikan harus pakai air untuk menghilangkan najis. Kenapa? Karena keringnya sesuatu yang najis karena angin ataupun karena matahari, maka itu tidak cukup. Anduk najis. Mari gawe sarung anduk, wis mari sarungan anduk ini tadi jemur. Kena angin, kena matahari, kering selesai. Anduknya bagaimana hukumnya? Ya tetap najis. Karena angin dan dan matahari itu bukanlah alat toharoh. Alat yang dipakai untuk bersuci. Lah terus bagaimana? Lah kalau seperti itu anduk yang tadi itu najis lalu orangnya mandi badannya basah pakai anduk tersebut ya percuma, ya tetap najis awakmu. Maka anggota badannya tetap najis. Nah, lalu kemudian ada permasalahan sekarang masalah cucian. Itu sudah pernah saya sampaikan juga ya.
masalah cucian. Al-ma'ul ghasalah, itu babnya itu al-ma'ul ghasalah. Iya. Ada yang namanya mencuci cara tradisional, ada mencuci dengan mesin cuci. Mesin cuci itu kan pasti ada yang namanya tahap cucian dan ada tahap sebelum pengeringan, itu ada yang namanya apa bahasa kita itu girai. Bilas. Ya, tahap pembilasan. Ya, ini kadang-kadang nek lapar itu ya, ada tahap pembilasan. Itu namanya tahap cucian, itu mencuci. Tahap pembilasan itu membilas air dan kemudian pengeringan. Lalu bagaimana nasib cuciannya? Itu suci. Enggak usah ragu, enggak usah bingung. Itu sekarang cuci. Yang permasalahan itu ma'ul ghasalah itu keluarnya bukan karena mesin cucinya, tapi karena orang mencuci pakai cucian tradisional. Nah, hukumnya bagaimana sekarang dikatakan? Ma'ul ghasalah, air bekas cucian untuk menghilangkan yang najis. Termasuk air ketika kita cebok ya. Ketika kita istinja, air pertama itu mungkin hukumnya kita, mungkin ma'rufnya kita atau maklumnya kita adalah najis. Karena maknanya ada najis di situ. Ya, dicuci najis. Tapi setelah itu hukum cuciannya selanjutnya bagaimana? Itu selanjutnya ini ya, hukumnya bagaimana? Itu nanti ada persyaratannya, termasuk pakaian, cuci pakaian. Ya. Dikatakan hukmu ka hukmul ma'il musta'mal, hukumnya air cucian itu adalah hukumnya seperti hukum air musta'mal, yaitu enggak bisa dipakai. Tohirun fi nafsihi, dia tohir pada zatnya, akan tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, wudhu dan lain sebagainya. Itu dengan syarat. Loh, syaratnya bagaimana? Dikatakan syarat pertama, ayyakunal ma'u waridan ghairu maurud. Hendaknya air itu yang datang, bukan air itu didatangi. Apa didatangi dan mendatang? Jadi seperti ini. Ada orang cuci, taruh ember ya. Lalu kemudian ambil pakaian itu adalah pakaian najis. Salah satunya atau semuanya atau bagaimana, pokoknya najis. Air tadi atau ember tadi itu isinya air. Lalu dicemplungkan, dimasukkan ke dalamnya pakaian, najis air tadi. Air tadi hukumnya najis, otomatis. Tapi yang namanya air yang warid, air yang datang, itu air yang disiramkan di situ. Jadi ember ada pakaian, maka syaratnya air tersebut yang didatangkan. Air tersebut yang didatangkan. Loh, ada yang mengatakan, loh kenapa kok podo wae, kan intinya kan sama aja, datang, mendatangi dan lain sebagainya. Oh enggak. Kalau air itu suci kemudian dikasih najis, jadinya mutanajis. Jadinya mutanajis. Dan itu tidak jadinya kabeh kotor wis iso digawe apa-apa lagi, sudah tidak dipakai apa-apa lagi. Itu menurut para ulama. Ayaridul ma'alan najasa, air yang datangkan kepada atas di atas najisnya. La bil agas, tidak di sebaliknya, justru air dimasukkan pakaian, salah itu. Walam yasyaritu hadza syarat al-Imam Al-Ghazali, tapi Imam Al-Ghazali mengatakan sebaliknya. Oh, itu bukan syarat kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, air cucian an la yanfasil. Yanfasilul ma'an mahali tadhir. Air tersebut enggak sampai lepas atau terpisah daripada tempatnya menyuci tadi itu. Ini baju ya, ember, ada bajunya disirami air. Lalu airnya tadi itu dipakai. Ini air bagaimana hukumnya? Loh, ini air masih najis itu namanya. Masih najis, harus terpisah. Kalau sudah terpisah semuanya baru hukum air yang keluar itu tadi. Ya. Yang ketiga, an la yataghayyar, hendaknya tidak berubah. Tidak berubah bentuk airnya. Kalau airnya itu masih bening, masih bagus, masih dinamakan air, tidak berubah warnanya atau baunya dan lain sebagainya. Selama air tadi tidak berubah, maka tidak dihukumi najis. Tapi kalau berubah maka dihukumi najis.
Jangan dibayangkan nyucinya pakai rinso opo-opo, enggak. Zaman dulu itu enggak ada yang nyuci pakai rinso-rinsoan. Ya nyuci ya dicuci kasih tangan diucek sampai bersih. Itu zaman dulu itu zaman salaf itu. Ya. Wa ayyakuna qalilan. Hendaknya air tersebut maul ghusala itu sedikit. Loh kenapa sedikit? Karena kalau banyak enggak masalah jadinya, enggak usah dibahas. Paham ya? Kalau banyak ya enggak masalah. Tapi yang dibahas ini kalau sedikit. Wa amma idza kana katsiran, kalau banyak lam yataghayyar fatahur, dan tidak berubah, banyak enggak berubah, maka suci. Apapun itu air itu. Kalau banyak hukumnya cuma satu, kalau berubah berarti enggak bisa dipakai. Kalau dia itu tidak berubah maka bisa dipakai. Air sedikit, kalau dia berubah sama sekali tidak bisa dipakai. Tapi kalau tidak berubah maka kita lihat kejatuhannya apa. Kejatuhan najis ya najis. Lu gak berubah sama. Loh, tapi ini sekarang jatuhan najisnya gak clear. Maka sama seperti yang kita jelaskan. Nah, maka dikira-kirakan takdiri tadi itu dengan sifat-sifat yang lain. Itu sudah jelas semuanya sudah. Lalu alla yazida waznul ma, beratnya air yang dipakai cuci itu lalu kemudian tidak bertambah. Loh, kalau bertambah bagaimana ya? Berarti orang najis sih. Tapi yang ada biasanya berkurang karena air tersebut diserap sama pakaian tadi. Dan yang keenam, ayyad hural mahal, bajunya atau tempatnya yang dicuci itu harus bersih. Baju dicuci, sekali cuci, nggak taunya masih ada kotorannya. Dicuci lagi, ternyata masih ada kotorannya, bentuknya, teksturnya. Dicuci lagi, saya tetap najis aku mau. Lalu terus kalau dicuci tapi nggak tersisa kecuali ada mungkin warnanya. Bagaimana? Nggak masalah. Atau mungkin ada baunya, dicuci, ainnya hilang. Nggak ada rasanya lagi dan tidak ada baunya, cuma tidak ada warnanya, cuma masih ambu. Itu ambu bau. Maka hukumnya bagaimana? Suci. Paham ya? Itu adalah hukum air pasalah. Lalu kemudian dikatakan hadis yang ke-11 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan, dihalalkan untuk kami umat Nabi Muhammad, maitatan, 2 mayit, 2 bangkai, wa daman, dan 2 darah. Wa amal maitatan, adapun 2 bangkai adalah fal jaradu wal hut, maka ikan dan juga belalang. Belalangnya bukan belalang yang enggak, belalang yang ma'ruf, bukan belalang sembah. Tahu belalang sembah ya? Apa belalang sembah itu yang dicepek ngene. Terus di warung ben-ben iku dolane ngono. Dicepek ngene. Ya apa turune Abdurrahman ngono biasa iki. Hah? Walang kadung, belalang kadung. Ya. Bukan belalang itu, apa namanya? Belalang tempur ya, prodol kan. Ya. Belalang apa? Belalang yang ma'ruf. Belalang yang memang dikenal. Ya. Kalau di Indonesia sini mungkin belalangnya ada yang besar-besar ya, paling besar-besarnya sak jentik ya. Tapi saya pernah melihat tuh belalang itu gedene iku sak endi ya. Gede. Ya. Kapan waktu saya di Hadramut. Ya. Lalu terus diambil. Kalau mati di jalan, iki belalang wis mati, ambil, masak. Kenapa? Karena belalang tidak ada darahnya. Salah satu ilahnya itu. Nah, kalau mau tanya rasanya katanya kayak udang. Iya, rasanya kayak udang dan halal. Ya mungkin kita orang makannya, waduh, belalang dipangan. Kok Thailand banyak? Jawa Tengah. Di mana itu? Nah, itu dijual toplesan malah. Iya. Rasanya bagaimana ya? Rasanya kayak belalang. Kayak udang. Belalang rasanya kayak mana? Kayak udang rasanya, mirip, crispy. Teman-teman tahu nyoba enggak? Jere wong.
Dulu santri-santri itu banyak yang seperti itu. Di Talablah yang di mana namanya di Hadramut itu banyak yang seperti itu. Wah, jadi belalang kayak sakit. Ya, memang karena belalang itu termasuk hama ya. Termasuk hama. Ya salah satunya yaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kau mangani pangananku kau tak pangan. Belalang itu makan padi. Daripada kau mangan pangananku ya kau ora tak pangan katanya. Ya. Wal hut dan ikan, segala ikan jenisnya. Segala jenis ikan menurut Imam Syafi'i dan kemarin sudah dibahas kecuali ikan yang menyerupai binatang-binatang atau makhluk laut yang menyerupai binatang darat yang najis seperti anjing dan babi. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i bahkan kalau misalnya binatang itu atau ikannya tersebut itu seperti ikan menyerupai manusia masih boleh katanya. Ya, selama dia itu hidupnya di satu alam yaitu laut. Hah? Buas. Boleh. Hiu dimakan itu enak dagingnya. Sirip hiu itu enak loh. Hah? Ya lumayan. Enggak, saya pernah makan itu daging hiu saya pernah makan dan daging sirip hiu ya saya pernah kalau nggak salah itu ikan asin ternikmat itu. Selama ini kan kita makan ikan asinnya ya tenggiri gitu. Tapi ini ikan asin hiunya ikan asin enak ya. Dan ada yang mengatakan laham itu dari hiu tadi itu katanya. Wallahu a'lam. Dan ada sahabat atau tabi'in itu ketika melakukan perjalanan laut kehabisan makan. Lalu mereka mancing atau memancing ikan dan dapat ikan yang besar. Sehingga dikatakan 1 bulan enggak entek-entek iki, Pak. Ku sang gede nih, Pak. Muhammad dam dan adapun darah maka al-kibit hati karena hati itu dari darah. Wattihal dan limpa karena limpa itu tempat pemrosesan makanan untuk menjadi darah. Sedangkan hati itu untuk memfilter darah. Mudah-mudahan sehat anggota tubuh kita ini ya. Dan Abi Hurairah hadis yang terakhir ya. Jampi lagi. Oh hadis selanjutnya ini. Sebenarnya banyak pembahasan masalah makanan ini, termasuk darah itu, darah yang ada pada makanan itu atau binatang, maka itu hukum darahnya adalah ma'fuun anhu. Selama kata menurut mazhab Imam Syafi'i selama tidak bercampur dengan sesuatu. Nah, campurnya dengan apa? Campur dengan air dan lain sebagainya. Tapi ada pendapat ulama yang lain bahkan Sayyidatina Aisyah itu beliau mengatakan sesungguhnya kami makan makanan yang kami kemudian masuk dan kami rebus itu di atasnya itu muncul apa? Buihnya biasanya, ya kan? Orang kalau godok itu kan muncul buihnya. Buihnya itu nanti berwarna macam-macam. Ada yang kadang-kadang ngelirik rotok-rotok abang dan lain sebagainya. Loh itu buih ya bercampur dengan air. Lalu ya kami setelah itu dagingnya ya kami makan katanya. Padahal itu bercampur dengan air. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i tetap hukumnya tidak boleh. Motong sapi disemprot ya. Itu berarti campur dengan air. Termasuk darah yang kita ini kalau misalnya darah kita ini kena darah kecampur air najis jadinya. Darah di sini kecampur air udah najis. Nah, kalau tato bagaimana? Tato itu ya bercampur di dalamnya. Bukan tato itu menghalangi air wudhunya, bukan. Permasalahannya tato itu menjadi najis. Dan orang itu sholat dalam membawa najis. Itu hukumnya tato. Bukan bertatuan berarti wudhumu enggak melebu. Bukan masalah itu. Tapi permasalahannya dia itu membawa najis. Karena tato itu tinta kan. Dan bercampur di situ dengan darah. Najis. Itu. Dan juga yang tidak boleh adalah dedeh. Karena itu darah yang dimasak tadi. Hah? Iya dibekukan. Sebenarnya tapi bukan masa dibekukan, itu dikukus kan ya? Dikukus itu, dipadatkan. Nanti katanya rasanya kayak tahu banget. Oh katanya. Enggak, aneh dengar malah katanya seperti hati katanya.
Wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah daripada makan-makan yang haram, karena makan haram itu yang ditakutkan doanya tidak diistajabah oleh Allah, diijabah oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Orang sakit metu getine, lu metu getine, eman kok getine entek terus dicucup. Gak boleh, haram itu. Itu haram hukumnya. Paham ya? Loh kenapa? Najis. Dan kamu makan sesuatu hal yang najis itu hukumnya haram. Kalau keluarga racun gitu. Loh kalau darurat ya beda lagi. Ad-darurah tubihul mahdurah. Ya. Kalau darurat racun ini enggak dianu kecuali di kayak film-film mau dipatok sama apa namanya? Ular kemudian dicucup. Ya, diludahkan. Ya, itu kalau memang itu manfaat dan itu darurat dan itu manfaat, maka boleh. Tapi kalau darurat dan itu enggak bermanfaat, ya percuma. Hakada insyaallah pertemuan yang akan datang hadis 12, 13 dan hadis selanjutnya insyaallah taala. Nanti malam ada khatmul Quran di Musalla Ar-Raudhah. Petukangan. Ya, petukangan. Yang ingin berhadir, fadhal hadir. Itu sekaligus hallnya Sayyidatina Khadijah plus hallnya siapa namanya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dan juga hall daripada sahibul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa qarabat lana fi dinina ma ahlul qudri untha wa dhakar. رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu pertanyaan. Langsung. Masalah melihara hewan. Iya. Kalau melihara burung seperti burung perkut itu, burungnya kaki, burungnya kakaknya sudah itu nggak dikasih tahu itu. Hukumnya bagaimana? Bagus ini. Kalau misalnya kayak orang memelihara, tapi saya nggak tahu perkutut itu terus dikawinkan itu, kalau tidak dikawinkan efeknya seperti apa saya nggak tahu. Tapi itu yang terjadi dalam masalah kucing. Ya. Kalau misalnya itu sama hukumnya nanti hasilnya sama. Kalau kucing itu kemudian tidak dikawinkan, itu biasanya yang saya tahu kucing itu nanti akan mengalami penyakit, sakit kucing itu. Kalau dia akan mengalami sakit dan menimbulkan madarat atau membahayakan itu kucing, termasuk perkutut, maka hukumnya haram. Berarti itu memelihara untuk menyakiti namanya. Ya. Tapi kalau tidak, maka tidak masalah. Nah, seperti juga kucing yang dikebiri. Apa namanya itu, lupa saya. Jadi kucing itu dikebiri. Supaya apa? Kucing itu supaya sehat. Katanya alasannya supaya sehat, supaya gemuk, supaya tidak birahi. Kalau birahi kucing itu bisa kencing di mana-mana nanti kucing itu. Ya, bisa ngeroweng, wow, jadi kucing garong itu mau. Iya. Nah, maka hukumnya itu bagaimana dikebirinya itu? Kalau dikebirinya itu hukumnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dan banyak yang mengatakan tidak boleh. Kecuali ya tadi tetap kecuali hukumnya darurat dan itu perintah daripada pemerintah. Kalau pemerintah misalnya mengatakan bahwasanya kalau kucing ini dibiarkan menjadi hama kucing itu, maka boleh.
Jadi kalau memelihara sesuatu, kalau itu akan munculkan mudarat bagi kucing atau perkutut tersebut, seperti kasus tadi kucing itu, maka hukumnya itu menyakiti. Lovebird itu kan harus ada pasangannya. Tapi kalau lovebird itu nggak ada pasangan, lo pikir gimana? Itu nggak ada perasaan, tak? Ada perasaan mereka itu. Lovebird itu kalau dipisah gini-gitu ya sedih itu. Kucing itu ya nangis, kuda itu ya nangis, binatang itu ya menangis. Maka kalau seperti itu bisa membuat menyiksa atau membuat menderita itu binatang, mending dibebaskan. Tapi kalau tidak, ya dengan kasih makan, beb, waduh, aku ini ngelihara beo, regane larang atau kakak tua atau apa itu, harganya mahal, tak bebaskan. Ya kalau enggak ya selesai. Rawat baik-baik, maka boleh jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad